Apa itu reseptor? Reseptor adalah protein yang terletak pada permukaan sel atau di dalam sel yang berfungsi sebagai penerima sinyal kimia. Sinyal ini dapat berasal dari hormon, neurotransmitter, ataupun molekul lainnya. Ketika sinyal tersebut diterima oleh reseptor, maka akan terjadi perubahan pada aktivitas seluler yang terikat dengan fungsi reseptor tersebut. Selanjutnya, aksi obat pada reseptor terhubung dengan protein J pada protein adrenergik dan reseptor angiotensin. Pengertian reseptor tergandeng dengan protein G. Reseptor tergandeng protein G sebagai target obat merupakan reseptor metabotropik. Reseptor tergandeng protein G merupakan satu rantai polipeptida tunggal yang keluar masuk menembus membran sel sampai 7 kali sehingga dikatakan memiliki 7 transmembran. Apa itu protein G? Protein G sendiri adalah suatu protein yang terdiri atas 3 rantai polipeptida yang berbeda-beda yang disebut subunit, alfa, beta, dan gamma. Reseptor adrenergik. Pengertian reseptor adrenergik. Reseptor adrenergik merupakan reseptor yang memperantarai berbagai aksi saraf simpatik. Reseptor ini merupakan reseptor bagi neurotransmitter golongan katekolamin, yaitu adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin atau norepinefrin. Apa itu hormon epinefrin dan norepinefrin? Hormon epinefrin dan norepinefrin adalah hormon yang disekresi oleh glandula adrenal dan disintesis dari prekursornya tirosin dengan bantuan beberapa enzim yang menjadi target aksi obat. Enzim yang dimaksud adalah yang pertama adalah enzim tirosin hidrokilase, selanjutnya adalah enzim monoamin oksidase dan enzim katekolin metiltransferase. Selanjutnya adalah skematik sinaps adrenergik dan tempat aksi obat. Inhibitor MAO meningkatkan ketersediaan noradrenalin atau NA dengan menghambat degradasi NA. Reserpin menghambat uptake NA ke dalam vesikelnya sehingga mengurangi jumlah NA yang dapat dilepaskan. Metiltirosin menghambat sintesis NA dengan menjadi substrat palsu. Demikian pula metildopa. Reseptor adrenergik terbagi menjadi 2 subtipe, alfa dan beta. Alfa terbagi menjadi alfa 1 dan alfa 2. Beta terbagi menjadi beta 1, beta 2, dan beta 3. Di mana dari masing-masing subtipe berikut adalah distribusi tempat G proteinnya, transduksi sinyal, dan respon selulernya. Untuk alfa 1 tempat distribusinya itu otot polos pada berbagai organ seperti liver, kelenjar siliva. Kalau alfa 2 itu ujung syaraf, pembuluh darah, ginjal, dan otak. Beta 1 terutama pada jantung, ujung syaraf, kelenjar siliva. Beta 2 otot polos pada berbagai organ seperti liver, sel mas, dan otot rangka. Beta 3 pada jaringan adiposit. Selanjutnya G protein couplednya. Kalau alfa 1 itu GQ, alfa 2 GI, beta 1 GS, dan beta 2 GS, dan beta 3 itu GS dan GI. Selanjutnya adalah tempat transduksi sinyalnya. Transduksi sinyal alfa 1 itu tergantung pada hidrolisis inositol lipid dan mengaktifasi PKC. Kalau alfa 2 itu menghambat adenilat siklase dan mengaktifasi kanal K. Beta 1 itu mengaktifasi adenilat siklase. Beta 2 itu mengaktifasi adenilat siklase dan beta 3 itu mengaktifasi adenilat siklase juga. Selanjutnya adalah reseptor angiotensin. Angiotensin adalah hormon peptida yang berasal dari protein angiotensinogen, di mana hormon yang membantu mengatur tekanan darah dengan penyempitan pembuluh darah dan memicu asupan air dan garam. Skema reseptor terdapat 2 daerah di mana angiotensin 2 dan angiotensin dapat berikatan. Angiotensin reseptor ini dapat berinteraksi dengan asam amino pada domain transmembran yang dapat mencegah angiotensin 2 untuk berikatan dengan reseptornya.
Antagonisme terhadap angiotensin 2 ini menyebabkan sinyal transduksi berhenti dan meniadakan efek-efek angiotensin seperti vasokonstriksi, sekresi aldosteron, retensi Na, dan lain-lain. Obat yang bekerja sebagai angiotensin reseptor angiotensin 2 adalah antara lain golongan 96 sartan seperti cardesartan, losartan, irbesartan, dan valsartan. Reseptor angiotensin terbagi menjadi dua subtipe. Angiotensin AT1 merupakan reseptor yang tergandeng dengan protein GQ yang mengaktifasi sistem fosfolipase. Tempat distribusinya itu otot polos, pembuluh darah, paru-paru, hati, ginjal, dan otak. Selanjutnya reseptor AT2 itu merupakan reseptor yang melawan aksi dari AT1, tetapi hampir semua aksi AT2 itu diperantarai oleh AT1, di mana tempat distribusinya itu di jaringan reproduksi, otak, dan janin. Selanjutnya aksi obat pada reseptor growth factor dan sitokin. Aksi obat pada reseptor growth factor. Pengertian reseptor growth factor. Reseptor growth factor adalah reseptor RTK yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan berbagai bagian dari sel. Jika suatu growth factor berikatan dengan reseptornya, maka ia akan memicu serangkaian molekuler yang berujung pada transkripsi gen. Signal transduksi pada reseptor growth factor. Signal transduksi pada reseptor growth factor melalui jalur RAS atau RAF atau MAP kinase dapat dilihat bahwa setelah autofosforilase terjadi pengikatan oleh 2-GRB2, suatu protein yang memiliki SH2 domain yang selanjutnya memicu aktivasi RAS kinase kaskade dan akhirnya memenuhi transkripsi gen, berperan dalam proses proliferase dan pertumbuhan sel. Selanjutnya adalah reseptor yang dapat menghambat tirosin kinase. Yang pertama adalah reseptor EGF, di mana reseptor EGF ini merupakan reseptor yang ligannya terlibat pada kejadian kanker, di mana dapat menghambat apoptosis, migrasi sel, atastase, dan registrasi terhadap terapi sitostatik standar. Contoh obatnya itu erlotinib, geritinib, lapatinib, cetuximab, dan trastuzumab. Selanjutnya adalah reseptor vaskular endothelia growth factor, di mana reseptor ini merupakan target aksi obat. Aktivasi reseptor ini akan memicu proses angiogenesis, yaitu proses pembentukan pembuluh darah baru di sekitar tumor untuk menyuplai pembuluh nutrisi sel. Penghambatan angiogenesis merupakan salah satu pendekatan terapi kanker dengan cara menghentikan suplai darah ke tempat yang terjadinya tumor, di mana contoh obatnya itu semaxanib, pasosanib, subsanib, dan bevakizumab. Selanjutnya adalah aksi obat pada reseptor sitokin. Sitokin adalah senyawa protein endogen yang dilepas oleh sel-sel Uno berkomunikasi dengan atau crosstalk. Aksi sitokin bersifat pleiotropik, yang artinya satu jenis sitokin dapat memperantarai berbagai fungsi yang berbeda pada sel-sel yang berbeda. Sebaliknya, aksi sitokin juga bisa bersifat redundal, yang artinya beberapa sitokin yang berbeda memungkinkan memiliki fungsi yang sama pada sel yang sama. Sitokin dapat bereaksi pada sel yang mensekresinya disebut aksi autokrin atau sel tetangganya atau aksi parenkin, dan pada sel yang jauh dari sel yang mensekresinya atau aksi endokrin. Di mana contoh obatnya itu yang pertama adalah mepolizumab, yang kedua adalah pascolizumab, dan yang ketiga adalah infliximab.